Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan membahas tentang pelajaran fikih. Apa yang harus kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas tentang tata cara bersuci, kemudian sholat wajib dan bacaan sholat, dan yang terakhir kita akan membahas tentang doa-doa harian. Oke, masuk materi yang pertama, yaitu tata cara bersuci. Pengertian tata cara bersuci adalah kita terlepas atau bersih dari hadas dan najis supaya kita bisa melaksanakan sholat wajib ataupun ibadah. Nah, dengan cara apa lagi kita bisa bersuci? Yaitu dengan cara berwudu dan melakukan tayamum. Nah, ada yang tahu bagaimana cara melaksanakan wudu dan tayamum? Baik, kita akan membahas tentang wudu dan tayamum ya. Yang kedua, selain pengertian, kita akan membahas tentang berwudu. Nah, apa itu berwudu? Wudu adalah membersihkan seluruh anggota tubuh dengan air yang suci dan mensucikan. Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang tanpa bersuci ataupun berwudu. Jadi wudu ini punya rukun wudu yang harus kita laksanakan ataupun harus kita wajibkan untuk membasuh anggota-anggota tertentu. Apa aja? Yang pertama, rukun wudu, yaitu kita harus berniat. Apa niatnya? Niatnya adalah nawaitul wudu'a bi raf'il hadathil asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, kita membasuh wajah. Kemudian setelah membasuh wajah, yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Kemudian kita akan mengusap sebagian kepala. Kemudian kita membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Jadi kalau kita melaksanakan wudu, 6 hal ini harus kita jalankan. Inilah wajibnya ketika kita berwudu. Kalau yang 6 ini tidak kita laksanakan, maka wudu kita atau bersuci kita tidak sah. Nah, itu yang berwudu. Kemudian bagaimana tata cara berwudu? Oke. Baik, adapun tata cara kita melaksanakan wudu, yang pertama, jangan sampai lupa niat yang pertama. Ya. Jadi niat itu kita sambilkan dengan mengusap wajah. Jadi ketika kita mengusap wajah, kita ambil air, kemudian kita usap wajah. Dalam hati kita berniat. Apa niatnya? Niatnya nawaitul wudu'a bi raf'il hadathil asghari fardhu lillahi ta'ala, sebanyak 3 kali. Ambil air, usap wajah 3 kali. Setelah wajah, kita ambil air lagi sampai kita usap bagian tangan kanan kita sampai siku-siku. Sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian yang kirinya sebanyak 3 kali sampai siku-siku. Selesai itu kita lanjut dengan ambil air dengan mengusap sebagian rambut kita sebanyak 3 kali. Setelah itu kita ambil air mengusap kedua telinga kita, kanan terlebih dahulu, baru kiri sebanyak 3 kali. Baru yang terakhir kita mengusap kaki kita sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Yang pertama kanan, baru yang kedua kiri sampai mata kaki. Kemudian selesai yang kedua kaki selesai dibasuh,
kita tertib. Yang terakhir adalah tertib dengan membaca doa. Bacaan doa selesai wudhu, yaitu selesai kita membasuh kedua kaki kita kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Terus kita lanjutkan dengan membaca doa selesai berwudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Tata cara bersuci tadi kita sudah membahas tentang wudu. Apa itu pengertian wudu, kemudian bagaimana rukun wudu, kemudian apa bacaan wudu. Dan kita sudah tadi mempraktikkan cara-cara berwudu yang baik dan benar. Sekarang pembahasan tentang tata cara bersuci yang kedua ataupun yang ketiga adalah tayamum. Jadi tayamum ini dilakukan kalau kita tidak ada air sama sekali. Kalau nggak ada air baru kita boleh bertayamum. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan debu atau pasir. Nah, bagaimana cara melakukan tayamum itu? Jadi cara melakukan tayamum itu tak sama dengan tata cara berwudu. Ada perbedaannya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang niat tayamum. Apa itu niat tayamum? Ada yang tahu? Jadi niat tayamum itu adalah nawaitut tayamum li istibahati sholati lillahi ta'ala. Bagaimana cara melakukan tayamum? Yang pertama, kita ambil debu dengan menggunakan 2 tangan, kemudian kita usap di 2 tangan itu atau kita tepuk-tepuk. Kemudian kita usap wajah kita sebanyak sekali saja. Baru kita ambil lagi pasir atau debu, kemudian kita tepuk-tepuk, kita basuh kedua tangan kita kanan, kemudian tangan kiri juga. Setelah itu sudah selesai. Itulah tayamum. Kalau tayamum ini cuma 2 saja yang kita basuh, yaitu wajah dan tangan kanan dan kiri sampai siku. Beda dengan cara berwudu. Nah, kita sudah selesai dengan pembahasan tata cara bersuci, pengertiannya, kemudian tentang berwudu, kemudian tentang tayamum. Ya, mudah-mudahan tata cara bersuci ini bisa kita terapkan ya, nah, bacaannya, cara melakukannya. Baik, itu aja tentang tata cara bersuci, wudu dan tayamum. Oke. Baik, kita akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang sholat wajib dan bacaan sholat. Kira-kira di sini ada yang sudah tahu belum? Ada yang belum hafal belum? Bacaan sholat itu bagaimana? Oke, kalau belum tahu kita akan bahas biar kalian tuh pintar tahu bacaan sholat. Kita akan membahas tentang 3 pembahasan di dalam bahasan sholat wajib dan bacaan sholat. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian sholat. Kedua, kita akan bahas macam-macam sholat wajib. Dan yang terakhir, bacaan dalam sholat. Apa itu pengertian sholat? Pengertian sholat adalah ibadah wajib yang kita lakukan dalam sehari dengan 5 kali. Kita melakukan sholat wajib itu 5 kali dalam sehari. Kemudian apa aja sholat wajib yang perlu kita ketahui? Ada berapa? Sholat wajib yang perlu kita ketahui ada 5. Yang pertama sholat subuh 2 rakaat, yang kedua sholat zuhur 4 rakaat, yang ketiga sholat asar 4 rakaat, yang keempat yaitu sholat maghrib 3 rakaat, dan yang terakhir yang kelima adalah sholat isya 4 rakaat. Bacaan sholatnya bagaimana? Setelah 5 itu kita akan bahas tentang bacaan sholat. Jadi gerakan sholat itu ada 13 yang perlu kita pelajari. Yang pertama, kita harus berniat. Niatnya apa? Contoh, kalau kita melaksanakan sholat subuh,
kita akan melaksanakan, contohnya kita akan melaksanakan sholat subuh. Niatnya bagaimana? Niatnya usolli fardu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Niat-niat yang lain pun sama, cuman bedanya di niat sholat apa yang ingin kita sholatkan. Oke. Kemudian setelah kita niat, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah kita takbiratul ihram, kita baca doa kita. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah itu kita membaca surah Al-Fatihah sampai selesai, kemudian disambung dengan surah-surah pendek. Setelah melaksanakan atau membaca surah-surah pendek, kita akan ruku. Allahu Akbar. Apa bacaan ruku? Ya, bacaan ruku adalah subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Baca sebanyak 3 kali. Kemudian setelah ruku kita yang ketiga, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardh. Sampai selesai. Kemudian setelah i'tidal kita lanjut sujud. Allahu Akbar. Bacaan sujudnya adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu kita baca juga sebanyak 3 kali. Semua bacaan sholat itu dibaca sebanyak 3 kali. Bacaan setelah kita sujud, kita lanjut dengan duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar. Bacaannya Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini warfa'ni. Kemudian lanjut lagi kita sujud yang kedua dengan membaca doa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali juga. Kemudian kita lanjut dengan duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir ini kita membaca juga bacaan at-tahiyatul barakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Disambung dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian shalawat nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selesai kita baca doa itu, kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke anak-anak, 2 pembahasan sudah kita bahas dan sudah kita pelajari. Yang pertama tentang tata cara bersuci, yang ini wudu dan tayamum. Yang kedua kita membahas tentang sholat wajib dan bacaan sholat. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang doa-doa harian. Doa-doa harian ini adalah doa yang kita baca ketika kita mau berkendara, mau masuk WC, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Jadi saya di sini akan memberitahu beberapa doa-doa harian yang harus kita pelajari, kita hafal dan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah saya akan memberitahu tentang doa sebelum makan. Nah, jadi doa sebelum makan ini kita semua sudah tahu. Doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu yang pertama. Yang kedua, doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Yang ketiga, doa sebelum tidur. Doa ini sering kita baca ketika sebelum kita tidur. Allah bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Dan yang keempat, doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi
ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang terakhir adalah doa ketika masuk kamar mandi. Ini harus kita terapkan, doa ketika masuk kamar mandi dengan menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Apa doanya? Doanya Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baiklah anak, doa-doa harian ini harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Doa ini juga termasuk ibadah. Kalau kita menjalankannya maka insya Allah Allah akan memberikan kita pahala karena doa-doa tersebut. Nah, jadi kesimpulan hari ini adalah yang pertama tentang bersuci, sholat, kemudian doa harian adalah bagian terpenting dari kehidupan seorang muslim. Dengan kita membiasakannya sejak kita masih kecil, kita akan menjadi anak yang bersih, disiplin, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ketiga materi ini saya berharap kita semuanya sama-sama menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, sampai sini saja pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan nanti di akhir yang akan datang kita akan membahas tentang pembahasan selanjutnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.